Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan kita. Haleluya. Luar biasa. Kita mengucap syukur pada pagi siang ini. Kembali kita boleh datang ke rumah Allah. Di hari perhentian yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Untuk sebaik-baiknya kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Dia pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau hampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu yang boleh berlaku dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan selalu baru setiap hari bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Yesus. Kami ingin mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami. Kami ingin meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Bahkan kami mau bersorak-sorai memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak Tuhan untuk terima segala pujian dan sembah dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk siang hari ini Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu, bahkan lawatan-Mu. Itu yang kami butuhkan pada pagi hari ini Yesus. Supaya ada suasana surga di tengah-tengah kami Tuhan. Supaya kami pulang tidak dengan keadaan yang sama. Tetapi damai, sukacita, bahkan kemenangan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Sucikan dan kuduskan untuk kami boleh layak menghadap hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan untuk menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya. Saya jemput kita mau sama-sama bangkit ke sini. Berikan hatimu untuk memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan Engkaulah kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan. Katakan kembali. Haleluya. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku.
Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur, haleluya, bagi nama-Mu yang kudus. amin Tuhan Yesus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Kami percaya Tuhan, Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. haleluya. Mari bersama-sama Tinggikan dirimu, kita sembah Dia. mengatasi langit. Kebesaran-Mu, haleluya. Oh, haleluya. Kasih bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Kami meninggikan Engkau Tuhan. Dia Tuhan. dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Kembali berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Karena saat ini tiba waktunya untuk kita boleh bersuka cita,
memuliakan Dia. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tahanan Tuhan, satu suara. Amin. Menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Amin Tuhan. Berdiri di hadapan tahanan Tuhan, satu suara menyatakan dan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya jemput, kita mau bangkit berdiri kembali. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita mau meninggikan dan mengagungkan Dia. Oh haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tahanan Tuhan, satu suara. Kita mau menyatakan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Kemenangan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Haleluya. anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan Amin. kekuasaan, Haleluya. kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Tetap berdiri ya Bapak Ibu saudara. Kita sungguh bangga mempunyai Allah seperti Yesus Tuhan. Amin. Dia sungguh mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita umat manusia. Sehingga kita ada pengharapan di dalam Dia. Ada masa depan yang cerah. Dan Dia memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Yes, silakan beri tos kanan kiri kita. Paling sedikit 4-5 orang. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami menang dalam segala hal.
Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan kembali. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naikkan surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kami menang dalam segala hal, karena Engkau yang sudah menopang bagi kehidupan kami. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naikkan surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit. Terima kasih Tuhan. Dia naik ke surga. Oh, sempurna karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami umat-Mu. Dia bangkit, maka dipatahkan, Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi Lebih dari pemenang. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi lebih Dari pemenang. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja.
Haleluya. Diberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berikanlah yang terbaik bagi dia. Semua berkat yang Tuhan sudah berikan, kita mau kembalikan untuk kemuliaan namanya. Iya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Bersama-sama Engkau bersama, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. saya jemput, kita mau sama-sama bangkit lagi. Katakan kembali. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Oh haleluya. Ampuniku atas Terima kasih, dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari bersama-sama katakan. Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
saat kami datang untuk menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami. Oh, kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup membuat kami menang Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup mengalahkan segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan dengan kebesaran-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan kami dengan darah. Oh haleluya Yesus. Engkau sembah, Bapa Terima mulia, kasih Tuhan. seumur hidupku ku bawa. Sekali lagi suara jemaat saja. Engkau ku sembah, Kau yang yes. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Aku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Kau yang mulia rela menjadi hina Tuhan. Kau yang kudus rela Tuhan menebus kami. Orang-orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hidup kami. Yang sudah Engkau kuduskan ya Tuhan. Engkaulah yang bekerja terus dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar hari demi hari ya Tuhan. Hidup Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah segala puji syukur kami akan kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan melihat firman-Mu ya Tuhan. Oh yang terus Tuhan membentuk hidup kami. Semakin hidup berkenan di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih oh yang sudah bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Juga Engkau yang mengurapi kami semuanya. Mengurapi hamba-Mu Tuhan. Yang sebentar hendak menyampaikan firman. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dan melakukannya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, ini waktu yang menjadi pergumulan kadang-kadang di jam seperti ini. Kantuk itu menerang. Sebab itu mari kita konsentrasi penuh. Sehingga kita tidak ada satupun yang tertidur. Nah puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan kembali berikan waktu untuk kita menghampiri Dia, untuk kita boleh menyembah Dia, memuji Dia. Nah, kita percaya ketika kita menaikkan pujian itu, Alkitab berkata dia bertahta di atas puji-pujian. Artinya dia hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya kilas balik sebentar ke belakang. Di mana dalam bulan Oktober ini kita mempunyai tema besar yaitu takut akan Tuhan adalah kunci kekudusan. Yang mana hal itu dibagi dalam 5 minggu. Minggu pertama kekudusan, kedua takut akan Tuhan adalah kunci kekudusan. Kemudian yang ketiga umat yang kudus. Dan keempat dampak kekudusan. Dan hari ini merupakan minggu yang kelima. Kita akan berbicara dan kita fokus kepada kekudusan yang sempurna. Nah oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kita sama-sama lihat nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kekudusan yang sempurna. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang sempurna, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan ada beberapa pengertian. Yang pertama dikatakan sempurna itu mempunyai arti utuh, lengkap, tanpa cacat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, saudaraku, sebagaimana selintas saya sebutkan tadi, bagaimana keadaan kita yang adalah kudus di hadapan Tuhan, maka sekarang adalah bagaimana kita mau pertahankan itu kekudusan, bahkan meningkatkan kekudusan itu sehingga mencapai kesempurnaan sebagaimana Allah kehendaki dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ini yang perlu kita pikirkan sekarang. Nah saudaraku, saya ada catat 3 hal yang kita mau lakukan untuk kita bisa tetap tinggal di dalam kekudusan itu. Bahkan levelnya semakin meningkat. Sehingga pada saatnya nanti benar-benar kesempurnaan kekudusan itu ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan dalam takut dan hormat padanya. Nah saudaraku, itu artinya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin intim dengan Dia. Sebab Dialah sumber kekudusan.
Mustahil saudaraku jikalau kita pingin kudus tetap dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi dengan kita membangun keintiman, dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka itu akan membawa kita semakin dikuduskan. Semakin berkenan di hadapannya. Coba kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28 demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah kepadanya. Sebagaimana kita lakukan pada kesempatan ini, kita beribadah kepadanya. Tetapi seorang diri pun ketika kita menghampiri Tuhan, itu adalah merupakan ibadah juga. Itu sebabnya jikalau kita melihat Daniel, di dalam kehidupannya Alkitab mencatat bahwa 3 kali satu hari dia berdoa kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang tidak pernah dia lewatkan sehari-harinya. Dan itu sebabnya kita melihat bagaimana Daniel memiliki kekudusan yang sedemikian rupa. Saya tidak berkata bahwa kita juga menjadi atau melakukan 3 kali satu hari berdoa, enggak. Itu bukan menjadi patron. Bahkan kita bisa melakukan bukan hanya 3 kali tetapi 5 kali dalam satu hari. Itu tergantung kita pribadi lepas pribadi. Tetapi apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang dilakukan oleh Daniel dan juga para rasul pada zaman dahulu. Saudaraku, mereka melakukan hal yang sama. Jam 9, jam 12, jam 3 mereka datang beribadah kepada Tuhan. Mereka membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, berapa kali dalam satu hari kita beribadah kepadanya? Kita jangan hitung ketika kita makan. Atau mau tidur, jangan kita hitung itu. Tapi adalah kita berikan waktu yang khusus. Untuk kita datang menghampiri dia. Untuk kita bersujud menyembah dia. Saudaraku, di dalam Daniel 6 ayat 11 itu di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Daniel datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan berdoa. Saudaraku. Ini yang Tuhan rindukan dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Dia mau, dia kepingin kita makin dekat dengan dia yaitu melalui ibadah yang kita lakukan. Itu sebabnya saudaraku, mari kita mau tingkatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah kita dengan Tuhan. Sehingga kekudusan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita dapat kita pertahankan bahkan makin meningkat. Abraham, kita melihat saudaraku, ketika dia dipanggil dari tengah-tengah saudaranya, orang tuanya. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, akan membuat namamu masyhur. Dan Abraham pergi memenuhi panggilan Tuhan. Dia tidak tahu kemana dia akan dibawa oleh Tuhan. Tetapi satu perkara dia percaya akan Tuhan. Dan ketika dia tiba di satu tempat, maka dikatakan oleh firman Allah, dia membangun kemahnya kemudian membangun mezbah. Dan di sana dia berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, inilah yang Tuhan rindukan. Bagi setiap pribadi kita. Sama halnya saudaraku dalam keluarga. Antara orang tua dengan anak. Tentunya orang tua itu rindu
Jikalau ada persekutuan, ada komunikasi antara anak dan orang tua. Betapa indahnya saudaraku. Si anak bisa mengenal orang tuanya, demikian juga orang tua bisa mengenal anak. Oleh karena apa? Ada hubungan, ada komunikasi. Tetapi coba jikalau anak dan orang tua tidak ada komunikasi, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, maka dapat dipastikan orang tua tidak akan mengenal anak, demikian juga si anak tidak akan mengenal orang tuanya. Nah, saudaraku, ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dengan kita membangun hubungan intim dengan Dia, maka kita makin mengenal Dia. Kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang dirasakan oleh Abraham. Dia merasakan bagaimana Tuhan itu memberkati dia. Bagaimana Tuhan itu dekat dengan dia. Dan oleh karena saking dekatnya dia dengan Tuhan, maka kita melihat bagaimana waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Dia mengutarakan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di pikirannya. Ini karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Coba jikalau tidak dekat, maka Abraham tidak akan mengerti akan Tuhan. Tetapi oleh karena dia memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan, dia tidak merasa sungkan. Dia berani mengutarakan apa yang menjadi pikirannya. Bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan ponakannya yang ada di daerah Sodom. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini salah satu yang kita mau lakukan supaya kita tetap tinggal di dalam kekudusan. Bahkan kekudusan yang kita miliki itu semakin meningkat levelnya. Dan hal yang kedua saudaraku, yang kita mau lakukan adalah membangun persekutuan atau komunitas antara orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini sangat penting saudaraku. Kalau saya melihat hari-hari ini atau akhir-akhir ini saudaraku, baik itu kaum wanita memiliki komunitas atau komsel, begitu giatnya. Dan saya yang sering mengantarkan istri seringkali mendengarkan bagaimana mereka mengeringkan firman Allah, berdoa untuk membangun satu dengan yang lain. Ini sangat penting saudaraku. Untuk meningkatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saudaraku, satu dengan yang lain bisa saling menopang, mendukung di dalam doa. Itu sebabnya sangat dibutuhkan komunitas atau komsel dalam kehidupan kita bergereja. Karena dengan adanya komsel itu saudaraku, kita bisa bertanya jawab. Berbeda saudaraku seperti ibadah raya seperti sekarang. Saudara tidak akan bisa atau tidak akan dikasih waktu untuk bertanya jawab. Tetapi ketika di komsel, di persekutuan, maka kita bisa mengajukan pertanyaan. Sehingga kita bisa dipuaskan dengan apa yang ada di komsel tersebut. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, kalau hal ini kita lakukan di tengah-tengah komsel kita saudaraku, maka kita makin dibangun.
Karena apa saudara? Ketika sering firman Allah disampaikan, maka firman Allah itu dikatakan akan membangun kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Sehingga kita semakin ada di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sudah dibentuk khususnya di kaum wanita, komsel-komsel, mari datanglah. Beri waktu. Karena di saat seperti itulah kita bisa tanya jawab. Di saat yang seperti itulah kita bisa membangun satu dengan yang lain. Jangan kita berpikir, wah itu menghabiskan waktu saja. Bukan saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin kudus, semakin meningkat kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita tetap tinggal di dalam kekudusan itu. Melalui firman Allah yang kita pelajari bersama-sama di dalam komsel atau persekutuan tersebut. Ini yang kita lihat saudaraku. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah memperbaharui pikiran dengan firman Allah. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, yang dapat mengubah pikiran kita hanya firman Allah. Manusia tidak akan dapat mengubah kita apapun caranya, apapun yang dia lakukan. Tetapi dengan firman Allah, maka firman itu akan dapat mengubah pikiran kita, mengubah budi kita. Sehingga kita mengerti mana yang berkenan, mana yang baik, mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan tentunya jikalau kita sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, sebagai anak Tuhan kita akan lakukan apa yang berkenan dan yang baik di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, dan inilah salah satu cara untuk menucikan jasmani dan roh kita. Sebagaimana dikatakan di dalam nas kita tadi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama tadi. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Marilah kita menucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Saudaraku. Dengan semakin banyaknya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pikiran dan hati kita akan dipenuhi dengan firman Allah. Yang menucikan kita. Yang akan mematikan hal-hal yang kedagingan yang seringkali memberontak dari dalam kehidupan kita. Bukankah ini kita sering alami dalam kehidupan kita? Di mana kedagingan kita itu berontak. Mungkin hal yang gampang saja dan ringan. Iri dengan keberhasilan orang lain. Iri itu bukan dari Tuhan datangnya. Tetapi dari dunia, dari kedagingan. Nah bagaimana supaya iri ini tidak ada dalam hati kita? Ya tentunya dengan kita datang kepada Tuhan mendengar firman Allah. Kita jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Tetapi sebaliknya kita bersyukur, kita ikut bersuka cita oleh karena keberhasilan saudara kita. Oleh karena dia diberkati oleh Tuhan baik itu di dalam usahanya, mata pencahariannya atau di dalam hal yang lain. Dan biarlah keberhasilan saudara kita itu membawa, memacu kita, memotivasi kita untuk kepingin juga berhasil. Jadi bukan iri, tapi ada kerinduan supaya kita juga mengalami hal yang sama.
Nah saudaraku, iri, marah, dan lain-lain sebagaimana dituliskan di dalam Galatia pasal yang kelima itu. Dan itu kita harus buang satu persatu dari kehidupan kita. Itu adalah hal-hal daging yang bisa mencemari akan kehidupan rohani kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari biarlah kita mau bersama-sama melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin sempurna di dalam kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Tingkatan kekudusan kita itu semakin meningkat. Sehingga kita bisa merasakan sendiri bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena tadi lewat hubungan yang kita bangun setiap hari, itu akan membawa kita semakin mengerti, mengenal akan Tuhan. Nah saudaraku, lalu apa yang akan kita peroleh ketika kita lakukan ketiga hal ini? Saudaraku, di dalam ayat emas kita tadi atau nas kita di sana dikatakan oleh firman Tuhan, saya kembali dengan 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama tadi, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi saudaraku, syaratnya untuk kita bisa menerima janji-janji Allah adalah menjaga kekudusan kita. Caranya tadi apa? Ada 3 tadi. Membangun keintiman dengan Tuhan, membangun persekutuan sesama orang yang percaya. Dan yang ketiga tadi dikatakan oleh firman Tuhan, memperbaharui pikiran kita dengan firman Allah. Jika ketika hal-hal ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh janji-janji yang dikatakan oleh firman Allah sebagaimana dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Ada 3 janji yang akan kita peroleh, yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah akan diam bersama-sama dengan kita. Jikalau Allah ada bersama dengan kita, Paulus katakan siapakah lawan kita? Itu bukan berarti kita mau sok jago, bukan. Jikalau Allah ada di pihak kita, ada di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Ini janji Allah dan ini hanya bisa kita alami ketika kita ada di dalam kekudusan yang Allah sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya tadi mempertahankan kekudusan itu? 3 hal tadi yang saya sudah sampaikan. Mari lakukanlah itu. Kita mau belajar bersama-sama sehingga kita ada dalam keadaan kudus dan mengalami hal yang pertama ini. Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita kudus, maka Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Daud berdoa kepada Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 13. Ketika dia sudah sadar bahwa dia ada di dalam dosa, dia berkata kepada Tuhan, jangan kau ambil rohmu yang kudus daripada. Kenapa saudaraku? Karena Daud sadar, jikalau roh Allah akan tinggalkan kehidupannya, maka dia akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Seperti Saul yang ditinggalkan roh Allah. Saudaraku, saudara mengingat bagaimana Saul ketika roh Allah sudah tinggalkan dia. Alkitab berkata, maka sewaktu-waktu roh yang jahat memperdaya kehidupannya. Sehingga dia mau membunuh mantunya sendiri.
Daud. Sebab apa? Iri. Roh jahat yang bekerja di dalam dirinya. Tetapi jika roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan rasakan tenang, damai. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan oleh Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, olehnya mari kita mau tetap di dalam kekudusan. Dan hal yang kedua, saudaraku, apa yang akan kita terima dari janji Tuhan itu? Tuhan akan menerima kita. Ini janji yang kedua, saudara. Dari 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Tuhan akan menerima kita. Jikalau Tuhan menerima kita, saudaraku, maka saudara bisa berpikir, apa yang akan Allah berikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita berada di dalam dosa, Dia sudah datang ke dalam dunia dan memberikan kehidupan bagi kita. Maka terlebih lagi ketika kita sudah jadi miliknya, kita sudah diterima oleh Tuhan, maka Dia akan berikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keperluan kita. Ini janji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mengalami hal ini. Ini menjadi pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudaraku, Tuhan menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Saudaraku, saya sudah gambarkan tadi antara orang tua dengan anak. Jikalau punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, maka satu dengan yang lain akan mengerti. Satu dengan yang lain akan mengetahui apa yang ada di dalam diri orang tuanya, apa yang ada di dalam diri anaknya. Sedemikian juga saudaraku, jikalau Allah memperlakukan kita sebagai anaknya, maka hal yang luar biasa Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Dia akan membawa kita, menuntun kita, memimpin kita dari hari ke hari. Sehingga kita makin dikuduskan. Sampai nantinya kepada kesempurnaan. Sehingga kita boleh masuk bersama-sama ke dalam kemuliaannya yang maha besar itu, sudah. Saudaraku, kita akan melihat satu ayat. 1 Yohanes yang pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudaraku, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Tetapi sementara kita masih berada di dalam dunia ini, masih ada di dalam bayang-bayang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Tetapi nanti apabila sudah tiba saatnya, kita akan melihat Dia muka dengan muka. Dan dikatakan kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Luar biasa, saudaraku. Inilah rencana Allah dalam kehidupan kita untuk membawa kita menikmati persekutuan untuk selama-lamanya tinggal bersama dengan Dia. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari firman Allah kita sudah dengar pada pagi menjelang siang hari ini.
Ketiga hal tadi yang saya sudah sampaikan, mari kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita membangun terus keintiman dengan Dia. Kita membangun terus akan persekutuan dengan Dia. Persekutuan dengan sesama kita orang yang percaya. Dan biarlah firman Allah terus kita izinkan untuk mengoreksi pikiran kita, hati kita. Sehingga ada pembaharuan yang akan membawa kita semakin mengerti, mengenal akan Tuhan. Dan kekudusan itu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita semakin meningkat levelnya. Sehingga sebagaimana firman Allah atau judul firman Tuhan pada kesempatan ini dikatakan, kesempurnaan kekudusan itu akan menjadi bahagian kita. Saudaraku, biarlah ini kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mendengar sebagaimana dikatakan firman Tuhan. Tetapi mari kita menjadi pelaku. Karena jikalau kita hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, sama saja kita menipu diri kita sendiri. Sebab itu mari saudaraku. Saya sebentar akan berhenti berbicara. Tapi saya tahu Roh Kudus akan terus mengajar kita. Akan terus mengerjakan akan firman-Nya yang sudah ditaburkan, yang sudah dilepaskan. Dan firman Tuhan berkata, apa yang Dia sudah taburkan itu tidak akan kembali sebelum mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari kita buka diri kita lebar-lebar. Kita izinkan firman Allah berbicara dalam kehidupan kita. Dan jangan keraskan hatimu, tapi bukalah dan terimalah firman Allah. Maka firman itu akan mengubahkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Menikmati kasih. Saat indah. Glory Jesus. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Ku
Benar Tuhan. Saat kami berhadapan muka dengan Engkau. Haleluya. Oh Yesus. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh. Oh benar Tuhan, bawa kami Tuhan erat dalam pelukan-Mu. Haleluya, menikmati kasih-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. rindu selalu yang dalam hidupku. Menikmati Saudaraku, puji dikatakan saat yang indah ketika kita boleh hampiri Dia. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Dia, kita bisa merasakan kasih-Nya itu mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, mari jangan luangkan waktumu atau jangan biarkan waktumu hilang tanpa membangun persekutuan yang intim dengan Dia dan sesama. Karena dengan kita membangun itu, saudaraku, kita akan merasakan kasih. Kita nyanyikan pujian yang rapnya satu kali lagi, dan nanti saya mohon Bapak Suharyanto maju ke depan berdoa untuk firman Allah yang kita sudah sama-sama dengar. Hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, penuh
Haleluya. Haleluya. Jiwa kami bermegah karena Engkau Tuhan. Engkau sampaikan isi hatimu. Betapa Engkau ingin memeluk kami. Engkau yang sudah mengkuduskan kami dengan darah anak domba Allah. Dan Engkau akan membawa kami pada kemuliaan-Mu yang kekal. Namun dalam perjalanan hidup kami menyadari Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan mungkin hidup dalam kesucian yang kudus dari-Mu. Sehingga biarlah kuasa firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Itu yang akan membentuk loh hati kami. Yang akan memampukan kami mengolah pikiran, perasaan, keinginan. Bukan oleh kuat gagah kami. Tapi oleh kuasa firman-Mu yang Kau sampaikan. Firman-Mu yang akan menunjukkan kesalahan kami. Firman-Mu yang akan membetulkan kelakuan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang pilihan Allah. Yang sesuai dengan tempat yang sudah Kau sediakan buat kami. Dan kami akan memandang muka dengan Engkau ya Allah. Dan dalam perjalanan kami mengikut Engkau Tuhan. Engkau akan membentengi kami sehingga kami boleh kuat. Sehingga musuh tidak berdaya. Karena siapa yang ada di dalam Allah, tidak ada kuasa yang lain bisa menjamah. Yang ada di tangan Allah, tidak ada kuasa yang bisa merebutnya. Dan Kau menjadi Bapa kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh sebab itu pada saat siang ini Tuhan, kami berseru, meteraikanlah firman-Mu dalam loh hati kami. Sehingga hati kami, hidup kami dibentuk oleh firman yang hidup. Hamba-Mu Bapak Marulwan sudah selesai berbicara. Tapi Allah Roh Kudus berbicaralah terus dalam hati kami. Bentuklah kami. Bentuklah kami di hari-hari yang kami jalani di depan kami. Sampai kami mendengar bunyi sangkakala terakhir. Allah menjemput kami dalam kemuliaan-Nya. Baik yang muda, baik yang tua. Kami akan berbahagia ketika kami mendengar dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, itu janji-Mu. Kami akan berbahagia kalau kami melakukan firman. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan, glory hanya bagi Engkau kekal selama-lamanya. Allah yang berfirman buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Baiklah, kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan yang kedua. Musuh tadi takut
memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat pagi Jemaat GPDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Nanda, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pada pukul 16:15. Sekolah Minggu hadir setiap hari Minggu pada pukul 8 di gedung gereja untuk HW Teens dan di gedung SAP untuk HW Kids. Bulan Oktober ini, tema besar Sekolah Minggu adalah pahlawan yang setia. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Mengundang para jiwa muda untuk datang di ibadah youth yang akan diadakan pada pukul 18 dengan tema influencer. Gereja GPDI House of Worship mengadakan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 pagi. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam doa Biston yang diadakan di gereja pada pukul 18. Untuk hari Selasa di minggu pertama, kaum wanita mengadakan doa pada pukul 10 yang bertempat di gedung gereja. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Biston di Gereja Cabang Tugu pada pukul 18. Dan hari Sabtunya, ibadah wanita pada pukul 16:15 di Gereja Cabang Tugu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada Sekretariat Gereja setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 14. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai dengan 14 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai dengan 12. Untuk informasi tentang kesekretariatan, bisa menghubungi nomor berikut di 0895 2732 6859. Selamat untuk para jemaat yang sudah melakukan baptisan air pada tanggal 25 Oktober 2022. Berikut kami tampilkan beberapa foto pada saat baptisan air. Sekian jadwal kegiatan Gereja GPDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6 dan di ibadah 2 pada pukul 9. Dengan tema besar pada bulan November adalah Takut akan Tuhan, Kunci Kehidupan. Dengan subtema Tenang dalam Lindungan Tuhan. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, cukup banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat untuk bersama-sama kami di GPDI House of Worship. Dan biar di waktu-waktu yang akan datang juga bisa bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Dalam hidupku
akhir dari ibadah kami siang hari ini, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu yang telah hadir. Tuhan yang sangat mengerti dalam setiap pergumulan dan keperluan mereka. Tuhanlah sumber segala-galanya, sumber berkat yang akan memberkatinya. Dan juga bagi setiap mereka yang telah memberikan persembahan ataupun mengembalikan milik Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat yang memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan, tetapi keberkatan apalah adanya oleh karena melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami doakan bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, baik mereka dalam kelemahan secara fisik ataupun lemah imannya. Tuhan sokong mereka, kuatkan mereka, lawat mereka, bahkan mereka yang dalam keadaan sakit, di antaranya Bapak Heru yang pada saat ini sedang ada di rumah sakit. Kami doakan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, memberikan jamahan pemulihan kepadanya, lawat dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jamahan Tuhan terjadi untuk Bapak Heru, demikian juga untuk yang lain. Bapak Ibu Jos Elim, demikian juga Ibu Juli Tasyam, bahkan ya Tuhan Ibu Umi Aryani, bahkan ya Tuhan Ibu Gembala di usia lanjutnya, bahkan yang lain-lain yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan anugerah-Mu tercurah atas mereka. Mereka boleh disokong, dikuatkan oleh kekuatan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak merasa sendirian, tetapi Engkau hadir dan Engkau ada bersama dengan mereka. Sokong mereka dengan anugerah dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk pemerintahan yang ada Tuhan Engkau memberkati. Engkau juga menolongnya Tuhan di tahun politik ini. Berbagai isu, berbagai berita-berita yang bisa melemahkan. Tetapi berita Tuhan adalah berita yang menggembirakan. Berita Tuhan adalah berita yang membawa kemenangan. Berita Tuhan adalah berita sukacita bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berita sorgawi senantiasa ada menjadi bahagian kami yang selalu membuka jalan dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah ambil bahagian pada siang hari ini. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, serta studimu. Dan sekarang mari pulang dengan membawa berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati kita sekalian, saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.